terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Baru sepekan beroperasi, Pusat Kesehatan Masyarakat Rimba Jaya Merauke kembali diblokade pemilik hak ulayat. Tentara wajib netral dalam pemilu. Jelang Natal, harga cabai dan bawang di Mimika malah turun. Sejumlah harga bahan pokok di Timika, Papua Tengah mulai turun menjelang Natal dan Tahun Baru. Di antaranya cabai, bawang merah, dan bawang putih. Di Pasar Sentral Timika, harga cabai rawit misalnya saat ini berkisar Rp75.000, turun dari harga Rp90.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai keriting, turun dari Rp100.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Turunnya harga cabai rawit karena membanjirnya pasokan cabai dari luar Timika, seperti dari Jayapura, Wamena, dan dari Makassar. Begitu juga dengan harga bawang merah, sebelumnya dijual Rp45.000 per kilogram, kini dijual Rp35.000 per kilogram. Mungkin banyak ini hari, kiriman datang harganya stabil. Dari mana datangnya? Dari Makassar, dari Jayapura, dari Wamena. Per kilonya berapa? Sekarang per kilonya berapa? Kalau kita ini 100, kita bisa datangkan dari Makassar, ya, bisa ambil lagi. Oh ya, sekarang per kilonya cuma 70. Kalau cabai keriting itu? Cabai keriting 55, normal kalau cabai. Normal semua, nggak ada tahun, tinggal dari produsen di sana, nanti kadang kapal datang, pelat. Ini bawang putih datangkan dari mana, Sob? Dari Jawa. Kalau yang datang kan tetap naik turun tuh pasar. Kalau bawang merah? Bawang merah 35. Tapi untuk sementara ini stabil? Stabil semua, nggak ada. Putih 45, bawang merah 35. Itu 1 per kilo toh? Sementara itu, harga ayam potong dan daging sapi di Timika, Papua Tengah juga turun. Saat ini harganya rata-rata Rp37.000 per kilogram. Begitu juga dengan daging sapi. Dalam bentuk utuh, harganya berkisar Rp140.000. Sedangkan yang sudah terpotong Rp110.000. Sedangkan tulang sapi Rp60.000 per kilogram. Sekarang jualnya per kilonya berapa? 37. Sebelumnya ada kenaikan memang? Sebelumnya itu 38. Daging sapi yang utuh itu 140. Tapi yang kotak-kotak itu 110. Kalau tulang? Tulang 60 satu kilo. Tapi itu nggak ada kenaikan dia? Enggak. Itu tinggal ukurannya, Mas. Oh gitu. Nah, yang 1 kilo itu kena 42, 41 gitu. Kalau yang ukuran besar itu? Ekoran, Iya. ya. Kalau ukuran besar kan timbang. Gitu. Tetap harga per kilo. Kilo 37 itu. Untuk ayam potong dan daging sapi rata-rata masih didatangkan dari luar Timika, seperti dari Surabaya dan Makassar. Masyarakat berharap harga ayam potong dan daging sapi tetap stabil menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sejumlah pengelola SPBU di Merauke bakal menambah stok Pertalite karena kebutuhan masyarakat meningkat 100% jelang Natal. Namun pengelola SPBU di Jalan Ahmad Yani belum bisa memastikan jumlah pasokan yang ditambah dari Pertamina. Kalau untuk dropnya dari Pertamina ya untuk sementara kita belum pastikan karena belum ada info dari sana untuk menjaga jangan sampai untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Tapi pada tahun-tahun sebelumnya ada? Kalau sebelumnya ada. Ada. Biasanya berapa penambahannya, Pak Albert? Untuk sementara saya juga belum dapat info dari gitu. Pihak Pertamina. Tapi kira-kira kalau untuk minat warga untuk mengisi BBM di jelang Natal dan Tahun Baru meningkat ya? Ya kalau tiap tahun jelas meningkat. Meningkat ya? Ya. Nah, kebutuhan Anda kira-kira juga artinya untuk dropping yang biasa standar 8 KL per hari itu apa kurang itu?
Dia akan nanti kalau untuk menjelang Natal dan Tahun Baru berarti akan bertambah ya. Itu kira-kira berapa hari menjelang hari H itu Natal itu? Biasanya mulai ramai. Biasanya setelah 2 minggu untuk Sebelum Natal ya? Sebelum Natal. Ya. Itu sudah ramai ya. Itu kebanyakan kendaraan luar kota Merauke atau yang dari luar kota Merauke, Pak Albert? Ya, kalau biasanya kalau hari raya biasanya untuk orang dari luar Merauke, ada yang dari kota untuk keluar. Menjelang Natal, kebutuhan Pertalite dipastikan meningkat tajam dan mayoritas SPBU kehabisan stok karena tidak mengantisipasi lonjakan permintaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perayaan Natal digelar di Gedung Wiyata Mandala, Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Tidak hanya warga asli yang menghadiri acara ini, namun juga warga pendatang. Mereka bernyanyi dan berdoa untuk memperingati kelahiran Sang Juru Selamat. Perayaan Natal ini diselenggarakan kerukunan keluarga Batak Asmat bersama pemerintah daerah. Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan, walaupun berbeda suku, dalam perayaan Natal ini semua bersatu merayakan kemuliaan Tuhan. Yang bisa mengajak kita semua ada di sini beribadah bersama-sama malam hari ini. Kalau tidak, kadang juga kita tidak bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Saya tadi terkagum-kagum melihat anak-anak kecil dari Batak tadi itu, aduh, luar biasa. Saya juga terkagum-kagum karena bisa dapat menyaksikan ya liturgi malam hari ini. Keberagaman yang menyatukan kita dalam satu kesatuan roh di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita itu. Kita di Asmat ini dari Papua sampai pendatang, kita hidup sama-sama bergandeng tangan, tidak buat permasalahan atau perselisihan, kita hidup aman saja. Dan jadi dari pesan Natal ini apa yang membuat kehidupan Asmat akan ke depan? Harapannya Om? Jadi Asmat ke depan itu zona damai dengan tidak bikin masalah atau gerakan tambahan ke apakah. Jadi memang kita bergandeng tangan ke depan, tidak boleh ada yang cari masalah lagi. Perayaan Natal di tanah Papua ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk menciptakan perdamaian dan mengakhiri pertumpahan darah antar kelompok kriminal bersenjata. Arthur melaporkan dari Asmat, Papua Selatan.